Halo Tribuners, balik lagi sama aku Devi di Tribun News Style ya. Nah, kali ini Devi akan membahas seputar Ramadan nih. Karena nggak kerasa sebentar lagi kita akan melaksanakan Ramadan tahun 2022 di April nanti. Nah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik ya, apalagi bagi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya dengan membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan nanti. Nah, sebagian muslim nih dapat menyelesaikan atau hatam membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat. Terus gimana sih tipsnya supaya kita tuh bisa hatam Al-Quran gitu ya? Check it out. Jadi yang pertama, kamu bisa tanamkan niat yang kuat untuk menghatamkan Al-Quran. Ingat ya, niat yang kuat, ada kuatnya nih. Karena kalau cuma niat doang tapi tanpa kuat gitu, itu biasanya mudah tergoda. Gak ada kekuatan yang lebih dahsyat nih ya Tribuners, kecuali niat yang bulat dan kuat untuk mewujudkan hatam Al-Quran. Nah, niatan tersebut akan mengalahkan apapun nih, termasuk godaan yang bisa mengalihkan istiqomah kamu untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jadikanlah membaca Al-Quran sebagai sebuah kebutuhan kitab suci Al-Quran, bukan hanya bacaan biasa. Jadi ada banyak keutamaan ya yang didapatkan bagi orang yang rutin membacanya, bukan hanya dari segi pahalanya aja. Salah satu keutamaannya adalah bisa jadi penyembuh sakit yang dibutuhkan semua manusia. Jadi memang banyak keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah nih penyakit kita juga akan sembuh kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya. Selanjutnya, kamu bisa membaca Al-Quran dalam kondisi apapun. Jadi sesibuk apapun aktivitas kamu kan pasti ada istirahatnya nih ya Tribuners. Nah, manfaatkan waktu istirahat itu tadi untuk membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau untuk menghafalkan Al-Quran nih, seayat dua ayat diulang-ulang, terus nanti di murojaah diulangin lagi kayak gitu. Nah, kalau untuk membaca ya mungkin selembar atau 2 lembar sesuai dengan waktu istirahat kamu. Dan yang terakhir adalah rutin membaca Al-Quran setiap selesai sholat. Jadi disempatkan waktu kamu nih ya selesai sholat untuk membaca Al-Quran selembar, 2 lembar, ataupun dibagi gitu per hari. Misalnya nih subuh 2 lembar, terus nanti zuhur 2 lembar atau 3 lembar gitu ya. Jadi dalam sehari itu kamu bisa membaca Al-Quran 1 juz. Dan untuk menghafalnya kamu juga bisa ulang-ulang per ayatnya, dan nanti kamu bisa minta tolong teman untuk lihat nih hafalan kamu tuh udah benar-benar hafal belum gitu ya. Nah, kalau tadi Devi udah ngasih tahu kamu tipsnya, dan sekarang Devi mau ngasih tahu tentang strateginya nih. Gimana sih strategi hatam Al-Quran dalam 1 bulan? Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama, kamu bisa membaca secara individu nih. Jadi kan Al-Quran terdiri dari 30 juz ya Tribuners. Kamu bisa membaca 1 juz per hari selama 30 hari. Karena 1 juz memiliki 20 halaman, pilihlah satu di antara metode ini. Yang pertama, kamu bisa membaca 4 halaman sehari setelah setiap sholat fardu. Atau yang kedua, kamu bisa membaca 4 halaman sehari, 2 sebelum sholat fardu dan 2 halaman lagi setelahnya. Terus, kamu juga bisa membaca 5 halaman pada pagi hari, 5 halaman pada siang hari, 5 halaman pada sore hari, dan 5 halaman pada malam hari. Atau kamu bisa membaca 10 halaman di pagi hari dan 10 halaman di malam hari. Itu kalau individu ya. Nah, kalau untuk secara kolektif nih atau bersama-sama tuh gimana caranya? Jadi kamu bisa baca Al-Quran dengan keluarga, teman, atau kolega kamu yang ditunjuk setiap anggota sejumlah sejuz. Nah, itu tadi Tribuners tips dan strategi untuk hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan tahun ini ya, kita juga dapat keberkahan dan kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan. Dan Devi harus pamit. Ini juga hari terakhir Devi untuk siaran podcast yang memberikan informasi kepada Tribuners. Semoga dari informasi-informasi yang Devi sampaikan kemarin-kemarin dan sampai hari ini ada manfaat yang bisa diambil ya. Dan jangan lupa untuk terus dengerin Tribun News Podcast ya Tribuners, karena banyak informasi yang kamu harus dengerin dengan penyiar kece lainnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you, bye-bye.